Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'a siral muslimin wal muslimat, sidang majlis tabligh akbar Majlis Ta'lim An-Nasuha di Mojokerto yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul kembali di rumah ini, dan kita berterima kasih kepada Shahibul Bait Mas Rory maupun Ibu Nasuha yang mudah-mudahan ini bisa menjadi jariah buat mereka yang memfasilitasi kebaikan buat banyak orang insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu membaguskan ketakwaan kita kepada Allah. Karena bergulirnya waktu, bergantinya masa ini akan banyak fenomena yang kita dapatkan di masyarakat. Buat orang yang berilmu, Allah sudah katakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, katakan kul amr perintah, wa kul amrin fil Islam wajib, perintah sifatnya wajib. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak usah dijawab, karena yang paham ini cuma ulil albab, kan gitu. Artinya orang yang betul-betul memahami agama dengan cara yang benar, dia akan merasakan betapa Islam ini way of life, cara hidup. Islam ini bukan agama yang membatasi, tapi agama yang memberikan rumus dalam kehidupan. Sehingga sampailah kita di zaman di mana gampang sekali viralnya ucapan-ucapan di masyarakat dengan tujuan-tujuan yang beragam. Salah satunya ini, untuk menyambung silaturahmi, pinjem dulu 100 supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Waduh, orang tanya Ustaz Subhan pasti yang ngasih judul loh. Ini kondisi di masyarakat. Shahibul Bait ini pengen ini jangan dijadikan bola salju yang bergulir tanpa dipahami. Harus kita luruskan.
Karena ini istilah-istilah terkesan canda tawa, jenaka lah kalau bahasa kita. Padahal intinya sih minjem fulus. Karena belakangan ini banyak orang yang mungkin terkesan sudah kajian sunnah, bahkan sudah ngerti bagaimana berpenampilan seperti yang Rasul contohkan, yang sahabat lakukan. Cuma berkamuflase dengan penampilan, tetap lupa kalau Islam itu agama yang mengukur semua dengan akad. Ada akad perjanjian yang kita nggak boleh menzolimi akad tersebut. Bicara minjam atau meminjami di Islam ya memang ada aturan mainnya. Apalagi ini kan kita hidup di zaman ini, Ustaz, Masya Allah. Saya berusaha mengembangkan usaha, kalau nggak ada pinjaman, nggak ada suplai dana. Nah, ini juga mesti dilurusin, karena belakangan ini orang berpendapat saya bisa kaya karena saya kerja, saya bisa kaya karena saya berusaha. Ya, ini harus diluruskan. Antara gaji, income dan rezeki itu dua hal yang berbeda. Kan sering kita dengar kajian sunnah di mana ustadz menyampaikan riwayat Rasul pernah bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Seringnya kita dengar hadis ini. Allah telah takdirkan takdir manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Sering dengar, cuma kadang-kadang kita lupa nanya, paham pun nggak paham pun kita biarkan. Nah, yang terjadi akhirnya banyak orang berpendapat bahwa masa depan yang dia dapatkan nanti itu tergantung kerjanya hari ini. Dia lupa masa depan sudah ditakdirkan. Berkumpulnya kita pada hari ini di Majlis Talim An-Nasuha ini bukan karena ketidaksengajaan. Aku lagi lewat, orang pada kumpul, datang, kebetulan ketemu Ustaz Subhan. Oh, kebetulan. Lawang kita kumpul ini sudah ditakdirkan, nggak ada istilah kebetulan. Cuma kan yang tahu Allah. Makanya wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia tuh nggak pernah ada yang tahu besok apa yang terjadi. Apapun yang terjadi besok, kita berhusnuzon bahwa prasangka baik itulah kebaikan yang bakal kita rasa. Karena Allah mengatakan ana inda zanni abdi bi. Karena aku ini menurut prasangka hambaku, sebagaimana kebalikannya ayat yang mengatakan wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Aduh Ustaz, kalau melihat latar belakang diri dan keluarga, kayaknya saya mah bakal madesu lah. Oh, madesu, masa depan suram. Gagal maning Ustaz. Ini orang yang zonnya ke Allah ini betul-betul dipertanyakan ini. Inna ba'da zonni ismun, karena setelah prasangka itu pasti keburukan. Ya, salah. Harusnya kita berhusnuzon. Sebenarnya kalau orang pengen sukses, ya mungkin ada istilah manjada wajada, tapi kan legalitasnya kan Allah. Tapi kalau ke depan pengen lebih baik, ya tentu dia harus paham An-Nahl ayat 97, Allah ngasih bocoran itu dengan tafsir yang luas. Rujukan perkataan saya kepada tafsir Ibnu Katsir, di mana Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, ada ayat yang Allah firmankan, man amila sholihan, siapapun yang beramal soleh. Amal soleh itu artinya amal yang betul. Ya, enggak harus sholat, enggak harus ngaji, enggak harus puasa. Semua amal kalau betul, hukum asalnya dibilang amal soleh. Berarti amal yang benar. Lain hal kalau sudah kita bicara agama, benar punya ukuran. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu benar. Mencuri saja bisa benar tapi salah.
Wah kalau dia yang nyolong sih paten. Paten gimana? Bener, makanya nggak pernah ketangkep. Tapi kan bener yang salah. Kalau kita bicara agama, kita nggak bisa menurut kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ya, makanya Imam Malik di zamannya tegas itu. Beliau mengatakan bahwa orang yang menyangka ada sesuatu yang baru dalam agama, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Ya, karena memang agama nggak bisa baik menurut kita. Kalau agama baik menurut kita, keburukan banyak yang bakal kita lakukan. Agama punya standar, dan akhir standar yang diberikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini standarnya sudah. Kesempurnaan yang Allah langsung sebut, agama ini telah sempurna. Kalau yang namanya sempurna jangan ditambah, jangan dikurang. Walaupun fitnah agama ini ghulu dan taksir, dilebih-lebihin, dikurang-kurangin. Maka beliau menginginkan manusia paham, man kadzdzaba fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Maka kalau ada nanti orang berdusta dalam hal ini tanpa ada rujukan dariku, maka raddun tinggal. Karena resikonya buruk. Kamu melakukan sebuah ritual tanpa contoh. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Itu kan firman. Orang yang memang berbeda, bertolak belakang dengan Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, al-huda itu petunjuk. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Halal haram ada yang namanya subhat. Ulama sepakat subhat halal walaupun meninggalkannya baik. Maka tugas kita untuk memahami ini. Jadi jangan gampang menikmati yang subhat. Karena Nabi mengatakan, "Paman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram." Ada ilmunya. Ya, walaupun ulama bilang syubhat itu halal, cuman orang yang masuk ke subhat rutin, resikonya masuk ke yang haram. Makanya Nabi memuji orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatannya. Ya, ini mesti dikupas dulu nih sedikit nih, sebelum masuk kepada judul biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 ini. Ini viral nih, bukan cuma di sini nih. Jakarta juga begini nih, sampai teman-teman yang belanja di Mekah Madinah pun ngucapin ini zaman Masya Allah ini. Ya, sosial media ini menjadi rujukan banyak orang. Tapi kalau orang yang berilmu nggak pengen menjadikan rujukan adalah sosial media, karena banyak sekali kemasan-kemasan ucapan kata maupun perbuatan yang sifatnya pencitraan. Ya, kan nggak semua orang suka dengan dakwah yang benar ini. Ya, kita kalau mendakwakan yang benar, ya banyak orang yang nggak benar nggak suka. Saya suka bilang sama teman-teman ustadz lainnya juga, ya kenapa selalu ada hujatan, cacian, makian di sosial media yang jujur kita nggak melakukan, kok dibikin seakan-akan kita melakukan. Ya, karena memang ada orang-orang yang nggak suka dengan dakwah ini. Contohnya yang paling gampang saja, kalau kita mendakwakan tentang haramnya riba. Kalau bahasa sekarang konvensional, seluruh masyarakat Indonesia paham riba itu haram, konvensional itu haram, maka otomatis semua perusahaan konvensional gulung tikar. Tidak ada lagi itu kredit motor pakai dealer-dealer tertentu itu. Tidak ada lagi jual beli rumah perumahan dengan cara sistem kredit sudah. Yang kerja di bank-bank konvensional gulung tikar. Waduh, pengusaha konvensional ini ketar-ketir. Ini Ustadz ngomongin masalah riba, kalau semua orang anti riba mati saya. Sehingga akan ada usaha yang dibuat kamuflase seakan-akan tidak salah bahasa mereka. Padahal bahasa kita simpel, ya, bahwa yang namanya riba adalah haram. Bahkan nggak tanggung-tanggung menabuh genderang perang terhadapku, kata Allah. Masya Allah. Ustadz menyampaikan tentang haramnya bid'ah, maka bahaya sekali
Orang yang gemar membuat bid'ah, mengatasnamakan bid'ah yang baik pun akan ketar-ketir. Karena kita tinggal di zaman yang namanya bid'ah itu pakai spanduk. Sunnah nggak berani pakai spanduk. Mana ada kita ngelihat, saya jalan dari Bogor sampai ke Jawa Timur kalau pakai motor, itu nggak pernah ngelihat iklan sunnah saya. Semuanya iklan maksiat dan dosa. Masalah perbankan, masalah simpan pinjam, kredit, gadai, belum lagi rokok panjang-panjangnya jalan. Ini mana kajian sunnah, katanya negeri Islam, mayoritas muslim. Ini terjadi. Kalau kita ngomong tentang haramnya prostitusi, perempuan itu aurat mesti dijaga, semua perempuan jaga diri nutup aurat, enggak ada lagi produk yang pakai perempuan. Lah gulung tikar perusahaan lawang semua produk pakai perempuan. Dan banyak hal sehingga wajar sekali akan ada kedustaan. Kita mendakwahkan karena memang dapat bocoran dari perkataan bijak para orang-orang terdahulu. Salah satunya apa? Yakni Bung Karno pernah mengatakan harga diri satu bangsa ketika paham sejarah. Kita pengen bangsa ini punya harga diri, ayo pahamin sejarah. Kenapa Allah memberikan kemerdekaan? Diabadikan dalam undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Garis bawahi, atas berkat rahmat Allah. Enggak ditulis atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, tidak. Atas berkat rahmat Allah, berarti dulu orang mengakui kemerdekaan itu rahmat Allah. Kapan rahmat itu turun? Ayat yang maju. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Makanya pengusaha tambang jangan merasa pinter. Negeri ini banyak tambang karena kita punya orang-orang hebat zaman dulu, para pahlawan yang agamanya bagus, berani berjihad mengatasnamakan agama untuk kemaslahatan anak cucunya ke depan. Oh, saya kalau dengar kayak gini saya ambil buku api sejarah, buku sejarah saya ambil. Ternyata tidak ada satupun pahlawan di negeri kita yang kalah melawan Belanda kecuali kena tipu daya. Diajak diskusi rapat ditangkap, betul. Nah, ini kan apa kerdilnya musuh-musuh kita dulu begitu gitu loh. Wah, saya kalau baca sejarah tentang tuanku Imam Bonjol itu perang Padri di Sumatera Barat, masya Allah. Dia ditangkap dibuang ke Manado. Emang mutiara adalah mutiara. Di Padang dia menjadi pahlawan, di Manado dia bikin kampung Bonjol itu sampai Islam ke sana. Geleng pala Belanda. Pangeran Diponegoro, tuanku Imam Bonjol, Tengku Nanranca Hasanuddin, Antasari dan orang-orang mulia. Kita jelaskan kepada anak muda, ayo bangkit. Jadilah seperti pendahulu-pendahulu kalian. Ada usaha oleh orang-orang tertentu mengabadikan gambar mereka di lembaran-lembaran uang supaya jangan sampai anak-anak ke depan nggak tahu mereka. Tetap ada usaha gambar mereka mulai hilang, yang maju pahlawan-pahlawan yang dipertanyakan, kan begitu. Ini terjadi sekarang. Kita sampaikan tentang bagaimana berpenampilan yang betul, yang ada hujatan. Saya orang yang selalu jadi korban kalau di sosial media. Dunia di Indonesia ini taunya Ustadz Subhan ini benci sorban. Astagfirullahaladzim. Ustadz Subhan ini terkenal dengan orang yang betul-betul anti dalam berpenampilan Islam. Subhanallah. Lah kalau sudah jamaah sudah seuzon sama orang yang menyampaikan kebaikan, mana mungkin ilmunya sampai nanti. Percaya dengan potongan-potongan video dalam rangka menjauhkan anak bangsa dari yang namanya sejarah. Allahu Akbar. Ini kan sangat disayangkan sekali. Sementara kita nggak pernah bertabayun, nggak pernah mendengar langsung. Ini zaman ini sampai. Ustadz, memang begitu Ustaz. Memang kecanggihan sosial media, gadget, handphone di tangan kita ini nggak seimbang dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, sehingga informasinya kita terima saja. Akhirnya betapa gampang orang dimobilisir. Apa kalau bahasa Nabi dalam riwayat itu, akhadtum ajnabal baqar. Kalian hidup di zaman yang orang megang buntut sapi. Padahal sapi itu ditarik hidungnya, bukan dipegang buntutnya. Karena binatang paling bodoh salah satunya sapi. Lahir di kandang, dibesarkan di kandang, dikasih makan di kandang, dikawinkan di kandang, nggak keluar kandang, sekalinya keluar nggak bisa balik, itu sapi. Nabi bilang, akhadtum ajnabal baqar, kamu hidup megang buntut sapi, yang kamu ikuti nggak jelas.
Dari orang yang kila wakola katanya sampai sosial media yang nggak bertanggung jawab. Kita besar di zaman tahun 80-an dulu, di mana yang namanya kantor berita itu namanya Antara, cuma satu di Indonesia, betul. Sekarang semua kamar jadi kantor berita. Orang bebas bikin berita, menyebarkan berita tersebut. Ini fitnah. Terus gimana Ustaz menghadapinya? Kembali ke sunnah Nabi. Alaikum bisunnati. Maya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati. Kalau kita berilmu, kita tahu Nabi sudah ngasih bocoran. Orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Au sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, kembali ke sunnah para sahabatku yang mahdiyin, yang diberikan hidayah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Para sahabat yang di azharo ditampakkan beda di hadapan manusia. Lihat sunnah Nabi. Ternyata semua diajarkan, sudah diajarkan. Cuma karena kita nggak paham dengan apa yang diajarkan, kita membuat kebenaran menurut kita. Balik di An-Nisa 115 tadi. Nuwallihi matawalla. Kata Allah, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Dan itu terjadi sekarang. Orang merasa benar dengan kebaikan yang dia lakukan. Padahal kebaikan tersebut nggak kembali ke Allah. Padahal dia mau ngomong dunia, ya. Antum a'lamu fi umuri dunyakum, kata Nabi, kamu lebih berilmu tentang urusan dunia kamu. Nabi nggak mau ikut campur. Nabi pun berani menjual produk orang kafir. Emang Nabi nggak menjual tajamnya pedang orang-orang Parsi, karpet indahnya mereka? Bahkan Nabi meninggal, bajunya pun digadaikan sama orang Yahudi. Ada muamalah berarti kan? Dalam Islam dibedakan ini. Tapi kalau sudah bicara agama, maaf. Ya, dominnya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Kayak sekarang kita menghadapi Palestina, demi Allah, jangan sampai bibir ini kering tanpa mendoakan mereka. Itu saudara-saudara kita, itu keluarga kita seagama. Walaupun mereka punya negeri yang punya kebijakan tersendiri, sehingga kita nggak bisa masuk ke dalam kebijakan negeri mereka, betul? Nah, tapi tugas kita membantu mereka. Kalau fisik tidak sampai ke sana, karena butuh legalitas. Kita pun bernegara, punya pemimpin. Kalau pemimpin kita nggak melegalkan kita untuk ke sana, jangan dipaksakan. Ada aturan mainnya. Fisik tidak sampai, tapi tolong dana jangan sampai nggak sampai. Nggak ada dana, Ustaz. Doa jangan berhenti. Kita tinggal di Mojokerto ini, bersyukurlah. Bangun tidur, di rumah kita tenang kita. Dan memiliki semua yang kita ingin. Mau kajian jam berapapun nggak ada yang ganggu. Di negeri tersebut orang Islam nggak bisa kumpul kayak begini. Lawang lagi sholat berjamaah dikirimin gas air mata. Di kita mana ada kayak begitu. Makanya kalau provokasi orang-orang tertentu untuk menghujat mencaci maki pemerintah, jangan gampang diiyakan. Oh, pemerintah agak bener, yuk kita demo, kita caci maki sampai pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar. Antum buka mata sedikit, betapa negara-negara luar itu orang Islamnya tidak nyaman tinggal di sana. Apalagi di Eropa, ibu-ibu yang pakai kerudung, yang ditarik, yang diinjek, yang dirobek, yang ini. Di sini nggak ada masalah. Kerudungnya nggak cocok sama Quran aja aman di sini. Kan kerudung macam-macam, betul? Ya Bu ya, macam-macam. Ada kerudung jemput anak sekolah, ada kerudung. Ada kerudung si manis jembatan Ancol, ada. Ada kerudung gantung diri, kecekek, ada. Ada kerudung yang banyak brosnya, ada. Ada kerudung yang mereknya di luar, ada. Ada kerudung yang panjang robek pundaknya, ada. Ada kerudung Turki yang kalau ada tamu doang makainya. Padahal kalau di Islam kan nggak neko-neko. Di An-Nur ayat 31 bab hijabnya, Al-Ahzab ayat 59. Kalau orang Islam paham itu nggak terkecoh, mau model apapun aku yang model Allah suruh aja, kan gitu. Sehingga supaya dapat pahala, karena ritual ibadah kalau betul dapat pahala. Man amila solihan
min dzakarin au unsa. Siapapun yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia. Inna khalaqnakum min dzakarin au unsa. Karena Allah cuma ciptakan dua kelamin, laki dan perempuan. Jadi nggak ada LGBT, nggak ada yang remeng-remeng sudah. Ini kita megang prinsip, nggak boleh di kampung kita ada LGBT ini. Nasihatin atau suruh keluar. Karena Islam ini betul-betul melarang hal itu terjadi. Kalau nggak masuk ini ayat. Wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik di yang akan datang. Berarti masa depan yang kita nggak pernah tahu, takdir yang telah ditentukan, baik buruknya tergantung amal soleh pada hari ini. Masya Allah, harus dipahami, harus. Nah kalau sampai dunia yang berat ini membuat kita lelah menghadapi ujian atau tekniknya, akhirnya mau nggak mau kita sering terjebak tawaran-tawaran yang menggiurkan, seperti pinjaman-pinjaman lunak berujung kepada penyiksaan, bank-bank keliling misalkan, atau jual beli kredit yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan kredit mobil maupun motor, atau ketika merasa nggak mendapatkan solusi karena pinjam ke saudara nggak dikasih, akhirnya ke bank-bank keliling. Terjadi tidak? Terjadi. Kamu tuh nggak boleh minjem riba gini, dosa loh. 1 dirhamnya riba itu sama dengan zina sama orang tua loh. Nggak main-main itu. Ya cuma siapa yang mau nolong saya, Tat? Saya kalau nggak ada suplai dana, nggak bisa saya kerja, Tat. Oh, Masya Allah. Karena kita diajar bodoh. Ini negeri kalau kita berilmu, Indonesia, bersyukur kita jadi anak bangsa, bersyukur kita. Kenapa saya bilang bersyukur? Saya pernah membaca sebuah hadis di mana hadis tersebut diucapkan sama Nabi ketika beliau berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Isra Mi'raj. Di langit yang ketujuh bertemu Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bilang begini, ya Muhammad, akrim minni ummataka salam wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turab wa annal jannata qi'an azmatul ma'. Saya baca ini hadis, mulut bertasbih, subhanallah. Walaupun itu hadis bukan buat negeri saya Indonesia, cuma negeri saya keembet nama itu hadis. Kata Ibrahim alaihissalam, akrimini ummataka salam ya Muhammad. Muhammad, nanti kalau pulang infokan kepada umatmu salam dariku, supaya mereka jangan bingung kenapa kalau syahadat kita pakai nama Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, betul? Ada kaitannya karena Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sehingga Arab pun keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Walaupun orang-orang Parsi nggak nerima ini, sehingga ketika Nabi dari Arab mereka nggak mau terima. Ini poros kerusakan antara Yahudi, Nasrani, Islam kan di situ. Panjang itu bahasannya. Wa akhbirhum, kata Ibrahim, kabarkan kepada mereka, annal jannata thayyibatut turab, yang namanya sorga ini thayyibatut turab, tanahnya subur. Indonesia banget gak? Indonesia, walaupun itu hadis bukan buat Indonesia ya. Jangan salah, jangan juga cocok logi. Cuma ini memang hadis ini menyebut kita, sorga itu subur tanahnya. Di negeri kita kurang subur apa coba? Itu pohon pule, saat gede-gede batang pindah, ya urip, ya hidup. Itu pohon kapuk ditebang sama PU, lupa diangkat di aspal, kena hujan seminggu, keluar daun. Tanya Pak Tani, cuma di Indonesia orang nanam singkong kebalik numbuh, betul? Ayo, cuma pahit ya daunnya. Saya tanya sama orang-orang Bangladesh, Pakistan yang suka nanam pohon di Arab itu, kan Arab banyak pohonannya sekarang. Ya. Saya ngobrol, saya bilang ini kan batu bisa hidup gimana ini? Dia bilang ada kabel, ada selang, per sekian jam dibuka, sehingga satu pohon ada perawatannya, itu 30 real. Satu pohon 30 kali berapa juta pohon itu?
Kita nggak usah disiram. Lawang beli kacang ijo, lupa ngangkat kena embun jadi toge. Subur ini negeri, masya Allah ini. Subhanallah ini, masya Allah ini negeri, masya Allah ini. Thayyibatut turab, qian, datar, gampang ditanam, makanya namanya jannah. Ya ini tumbuh-tumbuhannya banyak, saking gampang ditanam. Surga tentang buah-buahannya, ada tafsir tersendiri mengenai itu. Azmatul ma, di sorga airnya bisa diminum langsung. Di kita bisa gak? Saya punya ma'had di Bogor, airnya langsung dari mata air. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti saya dustai ini? Masya Allah. Terus masih ada anak muda bilang, aduh saya kerja apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini karena nggak mau macul. Ini Portugis datang, Belanda datang ke negeri kita, kenapa? Karena memang di sini banyak sekali rempah-rempah yang tumbuh. Kalau negeri yang subur, cuma dibikin bagaimana jadi industri, sawah yang luas, yang subur dibikin jadi perumahan. Nah kalau petani sudah nggak ada yang dipacul, kan tembok orang yang dipacul. Ini kayak gini kita nggak perhatiin ini. Kejahatan Belanda itu membuat para petani saat itu nggak ke sawah, digiring mereka semua ke pasar. Ini teknik Belanda, VOC. Kalau sudah ke pasar, nanti ada cara jual beli. Di situ ada riba, di situ ada hal-hal tipu daya, simpan pinjam yang tidak syar'i. Ada hal yang banyak nantinya. Bahkan nggak tanggung-tanggung, masa kini pasar pun nyamperin ke rumah kita dengan bahasa online. Orang sudah tidak lagi bisa menanam, padahal ulama mengatakan al-fallah sayyidul bilad, petani itu sayyid di muka bumi ini. Dan sering diamsalkan orang menuntut ilmu itu yazra' yahsud, nanam pasti metik. Masya Allah, ini sangat disayangkan. Nah, tumpang tindihnya permasalahan ini membuat orang akhirnya terjebak dalam hal yang sulit. Nah kalau sudah hal yang sulit, ya ujung-ujungnya ya salah satunya ini dengan bahasa yang dilembut-lembutin supaya silaturahmi tidak putus, pinjam 100 gitu lah. Maksudnya apa ini? Supaya ditagih terus gitu. Saya sampai ini. Ada adab dan etika dalam Islam orang yang berhutang. Ya, jadi jangan remehkan nih soal hutang piutang. Bila sudah punya kemampuan, jangan ditunda-tunda lagi untuk membayarnya. Karena hutang diperbolehkan, namun ada adab yang perlu dipahami. Nanti yang rusak Islam, karena banyak orang yang sudah berpenampilan Islam, sunnah, tapi kalau nanti ditagih utang, ya yang ikhwan bilangnya afwan akhi, yang perempuan afwan ukhti. Kalau mau utang dandan, mau cakep, masya Allah. Anaknya bilang, Umi mau kemana? Mi udah cakep, mau ngutang, gitu loh. Sholat tidak pernah dandan di rumah, giliran utang pakai bedak, gitu. Kata-katanya nggak pernah lembut, kasar kalau sama orang si om ini, si bapak ini. Tapi kalau urusan utang dipuji habis orang yang mau diutangi itu. Janji manis bakal bayar ketika waktunya dipinta. Karena kalau orang dihutangi wajib untuk menagih. Nagih utang itu wajib. Lawang itu titipan Allah yang kamu izinkan dipakai sama orang kan. Yang bakal ditanya kamu bukan dia. Summa la tus'aluna yawma idzin anin naim. Ada nikmat yang Allah bakal tanya. Itu kan aku titipin sama kamu, rasa hatimu yang baik itu punya empati tinggi, kamu pinjemin ke orang, yaitu orang itu kan janji mau ngambil tanggal berapa, kamu tagih, enggak, urusannya panjang sama Tuhan, enggak main-main itu. Nah ulama mencatat sekian adab. Adab yang pertama, jadi lurusin ya, judul yang dibuat ini sebenarnya kamuflase cara hutang, bahasa milenial, kayak kopi milenial. Kopi macem-macem sekarang. Kalau kopi dulu kan kopi tubruk sudah, sekarang macem-macem. Yang pertama, saya dalil-dalilnya ya.
Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 282. Adab yang pertama, jangan pernah lupa mencatat utang piutang. Jadi jangan pakai perasaan saya sih dia baik Ustaz, selama kenal sama dia nggak pernah bohong. Bro, hati-hati ya, harta tahta wanita itu fitnah. Orang kalau udah kejebak dalam harta tahta wanita, yang jujur pun jadi tukang kibul. Hati-hati, yang jujur pun jadi tukang bohong. Islam udah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ini ayat orang beriman langsung, bukan ya ayyuhan nas. Karena ternyata orang beriman juga bisa tergiur urusan utang ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Bukan lagi hai manusia. Kalau manusia umum, ada non muslimnya di situ. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu pasti Islam. Hai orang yang beriman, yang telah beriman, karena amanunya sifatnya madhi, past dan lampau. Hai orang yang telah beriman. Dan terbukti orang yang sudah beriman banyak bohong juga ketika ditagih, betul? Akhirnya antum blacklist dia. Wah, udah ngaji ditagih afwan akhi. Aku tuh jadi malas ngaji kalau ngelihat yang begini tuh. Bahkan sampai saya astagfirullahaladzim, orang-orang awam mencibir sunnah cuma gara-gara begini. Makin panjang jenggotnya makin tak percaya, aku nggak percaya sama dia. Astagfirullahaladzim. Ini kan antum telah memberikan cacat pada sunnah, betul? Dan tidak ada urusan pilihan sunnah sama hutang harusnya. Makanya Allah kasih solusi, catat. Hai orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu telah berhutang, ya, ila ajali musamma, dengan batas waktu yang telah disepakati, faktubuhu, bukan waktubuhu. Ini fa, Allah pakai kata fa, faktubuhu, cepat catat. Karena kalau wa itu jedah. Kayak ayat yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma, bukan wala. Kalau orang tuamu ngajak perbuatan kufur, cepat jangan patuh. Hatta orang tua kalau perbuatan kufur jangan patuh. Wasohib, tapi jadikan dia sebagai sohib. Wa jeda, berusaha berteman. Makanya pakai istilah wasohib huma. Nggak gampang berteman sama orang tua yang kita nggak akur sama dia. Cuma usahakan pertemanan. Nah dalam hal ini Allah perintahkan faktubuhu, catat. Tapi dia ustad, dia orang soleh, dia imam masjid, catat. Ini yang nyuruh Tuhan nih, bukan si Dudung, betul? Ini ayat, bukan kaleng-kaleng. Allah yang perintahkan, catat. Karena boleh jadi dia meninggal, ini waris, utang ini waris. Waris itu bukan cuma titipan harta yang ada, utang pun waris. Sampai Nabi nggak mau menyolatkan orang yang berhutang. Kita kalau ada keluarga yang meninggal kan kita perwakilan. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum melaksanakan sholat mayit, di hadapan kita ini terbujur kaku sosok manusia, ayah, kakak, anak si fulan, yang kita akan sholatkan sebagaimana kewajiban kita kepada orang meninggal. Namun sebelumnya kami perwakilan dari keluarga bertanya kepada jamaah, seandainya si fulan pernah janji manis, ya, menjanjikan sesuatu yang sifatnya hutang belum terbayar, kami bertanggung jawab untuk bisa menjadi wakilnya, kan begitu? Kenapa? Karena Nabi kami Muhammad SAW ya tidak mau menyolatkan mayit yang berhutang. Allahu Akbar. Catat, nggak main-main, catat. Ya, jangan pakai enak nggak enak. Sudah biasa iya. Oh, omong aneh aja pakai nyatet. Kan cuma 100. Agar silaturahmi tidak putus, gitu ya. Enggak, bukan masalah 100-nya. Akadnya ini kan minjem. Kalau akadnya minta selesai, ini minjem. Minjem aja enggak boleh ada tambahan, balikinnya riba. Aku pinjam 1 juta, nih aku mau nutupin barang. Ya, nanti kalau tak bayar 2 minggu lagi tak kasih tambahan lah 100.000. Haram, itu riba.
Aku buka usaha, sampean mau naruh duit gak? Naruh duit 5 juta, sebulan 500.000 terus, haram. Nggak ada keuntungan yang stuck, pasti naik turun. Ini kayak gini jangan main-main ini, ya hati-hati. Utang piutang itu nggak main-main, hati-hati. Ya itu yang pertama, kita disuruh mencatat. Yang kedua, jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Ada sebuah riwayat hadis yang hasan sahih dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi pernah bersabda, qala ayyuma rajulin yadayinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyahu laqiyallahu sariqan. Kata Rasul gini, ayyuma rajulin yadayin, siapapun yang berhutang dainan wa huwa mujmi', di mana memang dia sengaja berniat alla yuwafihi, emang pengen nggak membayar, niatnya minjem. Ini kalau nggak tak akali ini nggak keambil duitnya nih, belaga minjem gitu kan masalahnya. Ini la yuwafihi iyahu laqiyallahu sariqan. Kata Nabi, dipastikan ketika dibangkitkan nanti dia bersama orang yang suka mencuri. Ya hukumannya potong tangan. Nah, kalau potongan tangan di akhirat beda dengan dunia. Orang kalau minjem niatnya nggak pengen bayar, keburu mati, wallahi berat sekali. Bicara itu hutang dibayarkan sama keluarganya, dosa dia karena nggak bertobat disamakan dengan pencuri di hadapan Allah nanti. Rawahu Ibnu Majah. Ya, nggak main-main. Masya Allah. Yang ketiga, adab yang ketiga, timbulkan rasa takut jika tidak bayar utang. Karena ada riwayat nanti dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga itu adalah utang. Ya. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda, yaghfiru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid, ya kayak saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka mempertahankan harta mereka, lain dengan kita kalau ke sono, nanti ada bab tersendiri. Tapi mereka mempertahankan yang Allah titipkan sama mereka, ya. Biasanya mempertahankan apa yang dia miliki dari kezoliman orang yang ingin merampas, kemudian dia mati syahid. Ada riwayat ya, ada ya. Makanya mesti bijak menyikapi ini. Ya. Mereka baik yang mati syahid, betul. Tapi ada hadis yang mengatakan yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid ini otomatis dihapuskan semua dosanya kecuali utang. Ya. Banyaklah mati syahid itu, banyaklah. Salah satunya apa? Si ibu melahirkan anak meninggal itu syahid. Tapi suaminya nggak mau bayar rumah sakit. Lawang sudah mati. Ketunda itu nanti tuh kalau begitu ya. Udah sembuh ndak sembuh, orang sakit ya dibayar itu rumah sakit. Walaupun bisnis yang tak bisa ditawar ya apotek sama rumah sakit. Pokoknya segitu ya segitu dibayarnya sudah. Makanya hidup sehat lah, banyak sedekah. Allah berikan yang terbaik buat kita insya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, ini penting banget nih. Jangan pernah merasa tenang kalau masih punya utang. Ini kita hidup di zaman orang yang berhutang sombong. Pakai mobil mewah, nggak mau negor temen. Sampai di lokasi temen, lu gue panggil bro, bukan nyaut. Ya sorry, lagi pakai AC. Sama orang udah nggak ada salam lagi dah, pokoknya doa, masya Allah. Yang tadinya assalamualaikum sekarang cuma oi. Hati-hati ya, ini pun ada adabnya. Kita angkat tangan tanpa ucapan salam, ini salam Yahudi.
Islam kalau mau ngangkat tangan, assalamualaikum. Karena kalau cuma, hoi, ini salamnya Yahudi. Hati-hati nih, diharamkan kita mengangkat tangan untuk sesuatu tanpa salam. Wah, Islam ajarkan semuanya ini. Sombong betul, mobil kredit sombongnya satu kampung gitu loh. Lawang rumah masih nyicil, kalau ngomong sama orang napas pindah ke hidung. Ini zaman sudah sampai ini. Orang semua beli boleh ngutang sombong. Ini zaman sudah sampai ini. Dan Islam ini diajarkan akhlak. Kalau masih punya utang jangan merasa tenang. Wih, rumahnya baru. Ya alhamdulillah, tapi masih nyicil. Doakan ya supaya bisa selesai. Makanya aku pengen ya Allah, mudah-mudahan jadi gampangnya. Aku pengen punya kegiatan yang baik di rumah tersebut. Merendah. Wih, motor baru nih. Ya alhamdulillah. Pengennya sih naik sapi, naik kuda, cuma kan enggak mungkin gitu loh. Hari gini kan enggak ada lagi kuda sama sapi di jalanan. Yang ada kuda besi, ya. Saya naik, alhamdulillah. Cuma masih nyicil. Ini motor nyicil, knalpot berisik. Wah, sombong. Akhirnya bukan didoain supaya lunas utangnya, malah disumpahin sama orang. Kalau MBI nggak ada begitu-begitu. Ya, ini teman-teman biker banyak. Melalui kita ingetin ke mereka. Antum kalau berkendaraan tuh ingat, ya jangan sampai bodong, nggak ada suratnya. Itu pajak dibayar itu. Motor kok pajak nggak dibayar. Ngakunya kajian sunnah, pajak mati. Gimana sih? Ngakunya kajian sunnah, lampu merah dilanggar. Malu-maluin aja. Omongin. Nggak safety riding, katanya kajian tauhid, helm nggak dipakai. Dipakai kalau razia, ada polisi, ada polisi. Remeng nih tauhidnya ini. Di kita banyak, emang saya tahu bu. Banyak laporan soalnya. Ayo dong tanggung jawab sama agama kita. Ada dalilnya, ada. Kalau Rasulullah, man mata wa alihi dinar atau dirham, qudiya min hasanatihi laisa sama dinar wala dirham. Karena kan di akhirat nanti kan nggak ada dirham, nggak ada dinar. Riwayat Ibnu Majah yang sahih ini dalam sunannya dikatakan sama Nabi, man mat, siapa saja yang mati, wa alaihi dinar atau dirham, ketika nanti dia mati dalam kondisi dia punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan cara diambil kebaikannya sama Allah. Kenapa kebaikannya diambil sehingga timbangannya yang berat lebih menang? Karena di akhirat nggak ada dinar, nggak ada dirham. Jangan tenang-tenang aja. Peluang punya utang kok sombong, bukan sekedar tenang, sombong ini, nggak boleh. Apa sih yang mau disombongin? Apa coba? Lawang semuanya cuma pinjeman. Lagi yang kita punya kan pinjeman. Taruh kita nggak kredit itu motor mobil kita punya sendiri, itu tetap titipan. Emang ada mayit bawa STNK? Tuh mayit siapa gede bener tuh? Itu bawa STNK sama BPKB banyak di dalam. Dia nggak ada. Lawang kain kafan tidak memiliki kantung. Tuan tanah yang sertifikatnya banyak, nggak ada mayitnya bawa sertifikat, nggak ada. Karena dunia cuma titipan, cuma pinjeman gitu loh. Makanya nggak diperbolehkan. Kemudian jangan pernah menunda bayar utang. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun, faida atbi'a ahadukum ala mali falyatba'. Rawahu Bukhari. yakni matlul ghina zulmun. Orang kaya, al-ghina, ya, al-ghani, ya, al-ghani, matlul ghani, majlum. Yakni orang-orang yang kaya yang mampu membayar hutang tapi dia tidak mau bayar, ini mazlum, zalim, merupakan sebuah kezaliman.
Oleh karena itu kalau orang sudah punya utang dan dia sudah mampu, kewajiban yang pertama bukan beli barang, bayar utang. Bedanya kita sama orang-orang kapitalis, orang-orang orientalis, bedanya kalau kita ini minjem uang mikir gimana bayar. Kalau mereka minjem uang mikirnya gimana muterin. Itu beda kita. Jadi kalau orang-orang kapitalis dia minjem uang, yang dia pikirin bagaimana muterin. Sehingga biarin ditagih, yang penting untung aja dulu. Biasalah ditagih kan itu. Tapi kalau orang Islam minjem, yang ada di otaknya gimana balikin. Itu bedanya kita. Dilalah dia sudah punya, buru-buru dia balikin karena dia tahu membalikan hutang itu pahala. Seperti menundanya itu mazlum, kezaliman. Dan zalim ini nggak main-main dalam agama. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, yakni ini Rasul ini adab. Jangan pernah menunggu ditagih baru bayar. Kamu punya utang enggak bayar, belum ditagih, belum ditagih. Astagfirullahaladzim. Ya, lah kan saya bilang 2 minggu, ini kan baru seminggu. Lah kalau seminggu sudah ada ya bayar. Nunggu 2 pekan. Ya kan saya bilang 2 pekan. Subhanallah, masuk dalil ini. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, a'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada. Beliau mengatakan sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran hutang. A'tuhu, cepat bayar. Fa inna khiyarun nas, karena sebaik-baik manusia ini ahsanuhum qada, yang paling baik ketika qada, ketika membayar. Jadi kalau memang antum ini janjinya 2 pekan gitu ya, tolong belum 2 pekan ada bayar, bikin orang senang. Anak pinjam akhi sebulan, insya Allah kalau sampai sepekan dapat Anda bayar antum. Masya Allah, orang senang. Sehingga dilala besok kita minta tolong lagi, dia gampang kasih. Ya, jadi kalau bisa gimana caranya nih membuat orang yang nolong kita ini senang. Kayak kita dibantu sama orang, doa yang banyak sampai dia puas kita doain, kan begitu. Masya Allah ya. Ini nggak main-main nih. Jangan mempersulit dan banyak alasan dalam membayar utang. Ada sebuah riwayat dalam Sunan An-Nasai, Ibnu Majah juga mengatakan, adkhalallah azza wa jalla rajulan kana sahlan mustariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan al-jannah. Allah jalla wa ala adkhala rajulan, akan memasukkan seseorang ke dalam surga ketika orang tersebut membeli, menjual, melunasi hutang dengan cara yang baik. Jadi Allah jamin orang dalam muamalah, dia membeli, ketika membeli yang dibeli senang, atau ketika dia menjual yang beli senang, atau ketika dia berhutang atau menghutangi, dua-duanya senang. Allah akan masukkan dia ke surga. Contoh nih, membeli membuat orang senang yang dibeli. Karena kan di kita ini penyakit orang Indonesia ini, kalau belinya sama orang kafir yang dia nggak kenal, nggak berani nawar, ada bandrol. Tapi kalau temen yang buka usaha, dibikin kapok usaha itu. Aku kan temen, biasanya konco itu punya diskon khusus. Lah aku temenmu ya 50% lah, tambahin ya. Kayaknya kalau sama temen tuh pengen ngerugiin temen gitu loh. Harusnya kalau temen buka usaha, kita beli sama dia, bikin seneng, ada kembalinya nih. Udah buat antum aja baik, ngasih produk bagus sama aneh, kan gitu harusnya. Ini kalau temen yang buka usaha dibikin rugi kalau bisa. Penyakit di kita kan gitu. Kayak orang bule kalau mau honeymoon, itu ya bahasa mereka honeymoon, atau mau pelesiran lah. Where do you go? Going picnic lah. Happiness day.
Ya, semoga asik lah gitu kan. Tapi kalau kita ayun pundi gitu ya, mau kemana gitu, mau jalan-jalan oleh-oleh ojo lali gitu loh, nyusahin gitu loh, bukan semoga senang oleh-oleh. Makanya orang kalau umroh tuh dondong petongnya wakeh gitu. Sak kampung kebagian kacang gitu. Orang kita tuh subhanallah dibikin bahlul sama Belanda betul-betul. Nyusahin teman-teman buka usaha dibikin rugi, minta diskon, minta tambahan, utang nggak mau dibayar, teman ditagih, begitu. Tapi kalau sama orang kafir, astagfirullah, dulu sebelum banyak supermarket yang mereknya pakai macam-macam, nggak boleh sebut. Dulu itu kan warung depan gang orang kampung kita kan, yang nggak semewah supermarket lah. Tapi kan kalau anak kita beli telur dikasih permen, kalau ada yang sakit tuh warung ikut nengokin, betul. Sekarang supermarket yang ada nggak ada begitunya. Dulu tawar menawar, masya Allah, kadang-kadang dia punya produk baru dibagiin. Dulu mau indah sekali. Sekarang semuanya sudah kapitalis, bicara bisnis kita. Yang terjadi seperti itu. Akhirnya kita nggak dekat sama orang yang dagang. Begitu pula sebaliknya. Saya sering dapat keluhan dari tukang cabai itu, yang harga cabai itu kalau musim hujan kan mahal karena banyak yang melepes. Kalau musim panas gini bagus cabai ini, ya murah karena banyak yang panen. Tapi giliran mahal, ibu-ibu tuh paling sering tuh. Ketemu tukang sayur, Mas, cabainya ada Bu, lagi mahal ya Mas? Iya, 120.000. Astagfirullah, mahal amat. Yes, mau bilang apa, udah ngaji, qadarullah katanya. Ya wes, beli 5.000. Coba denger sekilo 120.000, tukune goceng. Kelewatan sih Bu ini. Coba kan yang dagang pingsan, ibu sih kelewatan Bu. Denger lagi mahal 120.000, beli cuma 5.000. Jadi kita tuh kayak begitu. Jangan tengkulak ini, ya Allah tolong, ini anak bangsa, kamu membeli produk hasil panen Pak Tani yang nggak hitung-hitungan, berteman dengan pupuk kandang, kotoran hewan, macul dari pagi hingga siang. Masa ya sampai kita cekek, sudah bibitnya mahal, pupuknya mahal, giliran jualnya suruh rugi, kan kelewatan. Ya akhirnya sudah nggak imbang, berantakan semuanya sudah. Wa yadubillah wa na'udzubillah, jangan. Utang walaupun sedikit jangan diremehkan. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Ya, ruhnya seorang mukmin tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayar. Jadi kalau bicara utang kayak bicara minuman keras. Ma'aksaru kasiru wa faqalilu haram. Yang banyak yang bikin mabok, sedikitnya haram. Ya, jadi jangan sampai ini orang menganggap cuma sedikit utangnya, ya nggak bisa utang-utang. Kayak imam batal buang angin. Pak Imam batal, kentut tadi kan, dikit, ya nggak bisa dikit. Ya dikit ya bayar, nggak bisa. Dikit ya batal. Dosa mau banyak, mau dikit ya dosa. Kalau bicara hukuman kan urusan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak dibayar, sedikit juga dibayar. Jangan main-main lah. Masya Allah. Kemudian jangan suka berbohong. Dan biasanya memang ini riwayat, masya Allah nih, orang yang hobi utang pasti tukang bohong. Sopo sing ngomong Ustaz? Nabi. Ini ada hadis muttafaqun alaih. Ini Bukhari Muslim ini hadis ini. Innar rajula idza gharima, seseorang itu kalau gharim berhutang, haddasa fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Dia akan punya ciri. Kalau bicara pasti bohong. Kalau janji pasti ingkar. Ini yang ngomong Rasul nih. Orang yang biasa hutang, Nabi pastikan kalau ngomong bohong. Kalau janji palsu. Ini Nabi yang ngomong. Makanya kita kalau mau utang tuh mikir-mikir, ini resikonya nih, aku ndak pernah bohong, bakal jadi tukang bohong nih. Aku ndak pernah molor kalau janji,
Cuma kalau kebiasaan ngutang pasti molor. Memang kata Nabi. Beliau mengatakan bahwa inna rajula, seseorang itu idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Bukan wa akhlafa, fa akhlafa. Udah pasti kalau janji ngibul sudah. Orang yang sering minjem ke bank, perusahaannya sering minjem, udah supplier, dah tarsok udah. Pak, udah jatuh tanggal nih, dah, ntar dah tenang. Besok ditagih lagi, kan saya bilang ntar tanggal 5, begini ke tanggal 5. Padahal belum tuh tanggal 5 juga, dusta sudah. Masya Allah. Dan jangan suka berjanji jika nggak mampu memenuhi. Karena orang Islam tuh nggak berani janji kalau dia bakal nggak sanggup. Surat Al-Isra ayat 34. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Ya, di Al-Isra ayat 34 itu. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Penuhi janji, kamu sudah janji. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Maka jangan suka janji kalau nggak bakal sanggup. Pakai bahasa insya Allah. Ya, insya Allah itu janji. Kalau Allah mengizinkan, sekarang sehat, kendaraan ada, ndak hujan, ya diizinin datang. Kenapa nggak datang? Kan insya Allah. Ya Allah, ya Karim. Insya Allah tuh janji. In lam yasha, masya Allah. Janji itu kalau janji harus ditepatin. Masya Allah, ini nggak main-main. Jangan sampai menganggap remeh hal-hal yang seperti ini nih. Kalau perlu terpaksa kita berhutang, doain orang yang telah memberikan bantuan hutang piutang ke kita, doain. Ada riwayat dalam Sunan An-Nasai, Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini. Nabi mengatakan, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu anna qad kafa'tumuhu. Kata Rasul, jika engkau ada yang berbuat baik sama kamu, man ata ilaikum ma'rufan, kalau ada yang datang berbuat baik sama kamu, maka balaslah dengan kebaikan. Jika kamu tidak punya balasan, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap benar-benar telah membalas kebaikan dia. Artinya banyakin doa. Ya Allah, makasih ya udah dipinjemin, semoga Allah kasih berkah, digampangin rezekinya, dimudahkan semuanya. Ya Allah, makasih banyak, makasih. Terus doain. Sehingga orang yang minjem itu senang. Ya, Masya Allah. Ini penjelasan tentang agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Ya, jadi hati-hati ya. Saya sudah sampaikan karena kita waktu berjalan terus, nggak mungkin kan. Cuma yang ingin saya tekankan sekali lagi, kalaupun kita bisa menghindari hutang itu baik. Cuma kan mesti punya keteguhan mental, Ustaz. Emang Ustaz, hidup yang keras ini supaya kita nggak terjebak dalam hutang gimana ya Ustaz? Ulama juga memberikan nasihat. Kata ulama, hidup ini nggak keras. Nggak keras. Keras Ustaz? Enggak. Keras Ustaz? Enggak. Situ yang lembek kayak Yupi, betul. Situ yang kayak ongol-ongol lembek gitu. Keras dari mana? Lawang rumah di pagar batang singkong bisa bikin buntil minggu depan, betul. Kelapa tinggal metik diparut, kasih pete Cina lantoro itu, ama ikan teri wes buntil jadi. Negeri ini gampang betul-betul, ndak ada yang susah. Situ ngayal makan hamburger, koyo wong Londo. Lahir di Mojokerto, rambut dikuningin kayak wong Londo. Hidup ini gampang, orang dulu tuh gampang sekali. Sampai saya bilang ada gini, ini guru-guru kami memberikan nasihat, antum kalau mau kuat di sebuah tempat, di satu tempat,
bisa bertahan fisik antum nggak kena penyakit, ikutin orang asli situ. Waktu itu umroh haji, semua orang bilang, Tat, orang tuh kalau umroh sama haji pasti batuk pilek. Ya enggak usah pakai bahasa pasti, nggak boleh saya bilang gitu loh. Itu kan qadarullah. Ya memang orang kalau umroh yang 9 hari ya, atau 11 hari atau haji 23 hari itu semuanya merasakan batuk pilek. Di sana tuh yang nggak batuk pilek cuma 2, kalau nggak ontat yang listrik, saya bilang begitu. Makanya lihat cara orang sono kok nggak batuk pilek, karena mereka biasa mengkonsumsi air nabes, air infus dari korma atau makan korma. Nah kita ini orang Indonesia kalau datang tuh pengennya nyari makanan Indonesia di negeri yang bukan Indonesia, ya salah, makan yang orang itu makan. Kita pengen tinggal di Indonesia, orang-orang Barat, orang Arab, saya bilang orang Indonesia itu kuat fisik karena apa? Makan nasi, beras. Ya orang Indonesia sekarang pada makan nasi, betul. Alasannya diet, nasi dimusuhin. Padahal Jenderal Sudirman tuh jadi pahlawan, sahabatnya juga makan nasi, betul. Orang sekarang kok nasi dimusuhin. Padahal yang penting jangan berlebihan. Lihat cara orang dulu masaknya bagaimana, lihat. Kok beras dulu nggak seperti beras sekarang yang berbahaya. Dulu ditumbuk, masih ada bekatulnya. Dulu dibikin liwet, ada serehnya, ada ininya, ada itunya. Sekarang nasi tok, itu pun gilingannya pakai obat sampai putih. Ya penyakit semuanya. Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau terjadi kerusakan jangan salahkan Tuhan, ulah tangan manusia. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Kamunya yang mempersulit. Tadi An-Nisa 115 tadi. Wa may yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah bilang akan kupalingkan sejauh mungkin. Ada yang benar malah nggak diikutin. Heran manusia. Udah tahu setan diikutin, udah tahu Allah nggak diturutin, itu manusia. Allah sudah kasih bocoran. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya setan. Mubazir jangan cuma ngomong masalah nasi, semua hal yang mubazir tuh banyak. Kita kalau ngantri makanan takut nggak kebagian, nyendok sak gunung-gunungnya. Waduh, masya Allah. Nasi masya Allah. Dimakan nggak cocok dibuang. Orang umroh sering begitu. Saya paling marah kalau di restoran orang ngantri makan banyak. Ada nenek-nenek itu lagi umroh bawa makanan sampai masya Allah. Bu makan bertiga, saya bilang 3 sendiri. Katanya galak banget. Iya ngegas aja si nenek ini, saya bilang. Kan saya jadi perhatiin, nggak lama dia mau bilang, Bu nggak dihabisin. Kenyang Ustadz ya. Kan mubazir. Mubazir nggak? Temannya siapa? Temannya setan. Umroh ya umroh, berteman sama setan. Lah pulang umroh nggak berubah. Mafhum? Antum yang sudah umroh ngehin beberapa tahun belakangan ini di Masjidil Haram itu keran air itu kecil keluarnya. Kenapa? Untuk irit. Ya, di sela-sela kita berkhilaf tentang masalah wudhu, orang Arab kasih jalan tengah. Indonesia kan Syafi'iyah, wudhu 3 kali, betul? Orang Arab Hambaliyah, orang-orang Syam Malikiyah. Kalau Imam Malik bilang wudhu itu sekali, mazhabnya. Kenapa? Karena beliau Imam Darul Hijrah, imam di Madinah. Madinah susah air, maka beliau berijtihad wudhu sekali. Karena irit air, usahakan bersih. Kalau Imam Syafi'i tinggalnya di Mesir, Sungai Nil, air banyak, 3 kali. Maka Syafi'iyah 3 kali. Harus paham mazhab ini. Tapi murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal bilang kalau sekali bersih cukup. Tapi 3 kali belum bersih boleh tambah. Judulnya bersih. Maka ulama berijtihad, dibikinlah keran yang sedikit airnya supaya tidak mubazir. Karena banyak orang yang sholat tetap berbuat zolim, betul. Walaupun sholat tanha anil faksa wal mungkar, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, banyak orang yang sholat ketangkap KPK. Banyak orang yang sholat ngejual negara, katanya sholat. Banyak orang sholat pulang nuker sendal, katanya sholat.
Loh kok sholat nggak ngefek? Salah satunya itu, ada talbis. Dia buka keran, mesin baru, ya ledengnya baru, mesin baru dibuka, kencangnya air. Belum pakai temen, apa kabar? Masya Allah sehat ya? Waduh, berapa liter nih kebuang? Mubazir gak? Mubazir. Temannya siapa? Akhirnya sholat cuma talbis. Talbisul haqqa bil batil wa taqtumunal haqq wa antum ta'lamun. Ya kalau sudah talbis yang hak bakal kalah. Jangan heran orang sholat Allahu Akbar, persis sifat sholat Nabi, mengangkat tangan, meletakkan di dada. Tapi sama mertua nggak akur, sama orang tua ribut. Kalau sama temennya apa kabar ya Allah, Masya Allah. Sama mertua apa sih Masya Allah, pura-pura ya. Katanya sholat Allahu Akbar ditagih hutang, afwan akhi, malu-maluin. Karena sholatnya tidak memiliki efek. Ini kan bahaya ini ya. Teruslah hati-hatilah, pokoknya kalau sudah agama berantakan, bahasanya bahasa Allah, nuwallihi matawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Jadi akhirnya yang ada kerusakan. Terjadi tidak? Terjadi. Ayolah ya, makanya dakwah yang indah ini kata Nabi, aslih nafsak yasluh lakan nas. Udah jangan sibuk kita jadi menggantikan jobnya malaikat Raqib dan Atid. Ini kan kita banyak yang suka nggantiin kerjaannya malaikat Raqib dan Atid ini, mencatat kesalahan orang, betul? Udah tuh bukan tugas kita, sudah ada tugasnya malaikat sendiri. Ahsan aslih nafsak yasluh lakan nas. Rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya. Jadi kita jangan sibuk ngomongin orang, rapihin diri kita. Nanti kalau kita rapi, orang akan rapi karena ngelihat kita, insyaallah ya. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Jadi demikianlah bahasan yang dibahas tentang biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Nih pemirsa jangan salah paham nih, karena yang ngasih judul mah aman, habis ini saya kena DM-an macam-macam nih ya. Ustaz Suban lagi ujung-ujung ini. Saya sampaikan kepada jamaah, pun kalau enggak paham tanya, kita akan bahas setelah ini ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tes 1 2. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu dan para hadirin. Demikianlah penjabaran seputar adab pinjam meminjam dan bahaya riba yang telah disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawasir. Mohon Ustadz untuk istirahat sejenak, kami akan mengatur jalannya sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini hanya kami ambil 4 orang atau 4 penanya, 2 penanya dari ibu-ibu, kemudian 2 penanya dari bapak-bapak ya. Karena waktunya terbatas, insya Allah di kemudian hari atau di bulan-bulan mendatang Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang lebih luas. Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada ibu-ibu atau 2 orang ibu, 2 orang penanya untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Mic tolong. Yeah. Untuk ibu-ibu, 2 ibu-ibu sementara. Sebutkan nama dan asal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Bu Retna dari Juru Seger. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya orang yang tidak bisa menepati janji? Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu penanya lagi untuk ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Afghanistan, saya akan menanyakan ini kejadian. Sebutkan nama dan asal ibu. Ya, saya Dewi dari Desa Ngedek. Yeah. Saya ada meminjami seseorang Ustadz, dan untuk menagihnya itu susah. Dan saat itu saya pernah dengar, bila kita sabar dengan itu, insya Allah itu merupakan sedekah sampai dia bisa mengembalikannya. Dan di sini karena saya capek ya, itu untuk menagihnya karena susah itu. Bagaimana hukumnya dengan saya ya Ustadz? Apakah itu nanti saya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena tidak menanyakan kembali untuk menagihnya gitu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi permohonan dari Ibu Ajaina untuk ibu-ibu, bonus satu lagi penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz, disebutkan nama dan asal. Nama saya Ibu Luluk Masluhi dari Tanggulangin Sidoarjo. Mengenai aurat, tadi Ustadz mengenai aurat perempuan ya. Aurat perempuan kalau sholat itu semua tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Apakah itu berlaku untuk sholat aja Ustadz? Padahal kita itu kalau keluar, maaf saya sendiri, kaki itu jarang tertutup. Yang saya tanyakan, apakah itu nanti dihisab Ustadz masalah kaki tersebut? Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sementara 3 penanya dulu. Nanti insya Allah apabila ada waktu kita sambung lagi. Silakan Ustadz Subhan untuk memberikan satu tanggapan terhadap pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama tadi berkaitan dengan hutang. Saya berhutang tapi saya nggak bisa bayar, gimana Ustadz? Ya akan menjadi waris kewajiban anak untuk membayarkan hutang orang tuanya. Ima dia memang nggak sanggup karena ekonominya yang nggak menunjang, atau mungkin keburu meninggal, apapun kondisinya, hutang itu tidak tergantikan kecuali digantikan. Ya sampai orang yang mati syahid tadi kan Allah ampunkan semua dosanya kecuali hutang. Makanya pentingnya kita berwasiat kepada keluarga kita kalau kita bepergian jauh atau mungkin sakit lebih dari 3 hari, berwasiatlah. Di agama kita ini wasiat itu penting sekali, karena kita berhutang secara pribadi yang kadang-kadang anak-anak kita nggak tahu, keluarga kita nggak tahu. Alangkah baiknya kalau kita kasih tahu tentang hutang piutang tersebut, ya insya Allah itu merupakan sebuah bentuk solusi yang Allah akan berikan kepada kita nanti insya Allah. Yang kedua, bagaimana tentang menagih hutang? Ya, menagih hutang wajib hukumnya. Kan udah dibilang tadi titipan Allah. Cuma capek tat. Kadang-kadang kayak kita yang punya salah kalau nagih gitu loh. Ya pokoknya bu, tugas ibu nagih, bukan berantem. Tugas ibu nagih dengan bahasa yang bijak. Cukup mengatakan udah ada belum, kalau udah ada bayar, cukup. Nggak usah marah-marah. Lawang hidayah urusan Allah. Jangan beranggapan kalau kita marah dia baru paham, salah. Itu pemahaman khawarij itu. Wah kalau kita nggak demo, kita nggak ngomel, kita nggak gini, dia nggak berubah, salah. Hidayah urusan Allah sudah. Tugas kita cuma pakai bahasa yang baik. Karena saya juga ada keperluan, kalau bisa bayar secepatnya lebih baik, tolongnya diusahakan. Ya insya Allah pekan depan datang lagi, gimana udah ada belum? Tolong dong ya, saya khawatir. Iya nanti, tetap pakai bahasa yang baik. Insya Allah kebaikan kita itu membuat dia punya rasa malu nantinya. Ya. Adapun tentang aurat, memang Nabi yang mengatakan al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat. Lam yaslu ayra minha ila hadza wa hadza.
Perempuan tuh aurat, tidak boleh tampak dari perempuan kecuali mukanya dan pergelangan, telapak pergelangan, karena berputar Nabi mencontohkannya. Jadi bukan cuma telapaknya, punggungnya masih boleh kelihatan. Berarti semuanya ketutup, kaos kaki ketutup. Itu bagaimana kalau niqab, Ustaz? Cadar, Ustaz? Saya memahaminya mustahab, tidak wajib. Saya memahaminya mustahab, tidak wajib. Tapi kalau bisa pakai lebih baik. Ya, cuma bukan wajib. Karena hadisnya mengatakan semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Bahkan orang yang ihram suruh buka cadar. Orang sholat suruh buka cadar, berarti nggak wajib. Cuma pemahaman dari para ulama, salah satu Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, kalau kaki saja, yang jempol kaki nggak ada yang bagus. Lelaki mana seneng sama jempol kaki perempuan? Nggak ada. Tutup. Apalagi hidung, mulut yang lebih bagus dari jempol kaki, paham? Maka menutupnya mustahab, sangat disukai. Tapi nggak merubah hukum, tetap mustahab, bukan wajib. Wallahu alam bishawab. Mungkin kalau bisa pakai bahasa wajib, lebih ke darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, mencegah yang buruk terjadi. Karena kalau di Arab itu cakep-cakep ditutup lebih utama, karena kalau dibuka timbulnya fitnah. Nah di kita ini banyak kadang-kadang kebalikannya gitu kan, jadi fitnah timbulnya. Khalas, tutup, itu lebih baik buat kita insyaallah. Tapi hukumnya mustahab. Wallahu alam. Naam. Ini di depan saya ada kertas, saya bisa baca ya? Ya Pak ya? Ini ada kertas, saya baca ya? Assalamualaikum Ustaz Subhan. Alhamdulillah Ustaz bisa dipertemukan untuk yang kedua kalinya. Semoga doa dari Ustaz bisa dijawab dan dikabulkan Allah untuk anak-anak menjadi hafiz dengan mudah. Semoga kelak kita bisa dipertemukan Allah di surga, amin insyaallah. Mohon izin tanya Ustaz. Satu, terkait hutang piutang adalah kewajiban untuk mengingatkan kepada yang berhutang. Namun bagaimana kalau yang berhutang melupa-lupa? Urusan dia sama Allah. Jangan terwarnai. Orang Islam ini jangan kepancing. Ya, agama kita tuh agama liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai. Maka orang Islamnya jangan terwarnai. Tugas kita cuma nagih, bukan berantem. Ingat. Nagih, harus nagih pakai bahasa yang baik. Itu titipan Allah, dititipin sama saya, aku pinjemin sama kamu, bayar ya. Iya nanti, teman-teman bayar. Nanti ya Allah bayar gitu. Lama-lama juga malu. Bayar, awas lu nggak bayar. Bukan gitu bahasa. Ini mancing ribut kalau gitu. Habis saya nggak mau emosi, jadi emosi. Salah. Berarti sama dengan dia. Jangan khalas. Kalau rezeki mah nggak bakal ketuker nih jamaah. Nabi yang bilang ada 3 hal yang nggak pernah kita bisa ngatur Tuhan: rezeki, maut, jodoh. Rezeki nggak ada yang bisa mencegah. Orang udah saatnya datang rezeki, lagi tidur diketok orang, dapat rezeki. Rezeki nggak bisa diatur, terserah Allah. Allah nggak pernah salah ngasih rezeki. Kita dibohongin gara-gara utang, Allah ganti dari yang lain insya Allah. Gak usah khawatir, rezeki nggak ketukar. Maut sama, nggak pernah malaikat maut salah tempat. Oh ya salah Tuhan, harusnya sana kok ya mati sini, nggak ada gitu. Nggak ada. Kita nggak bisa ngelobi malaikat maut mau datang, jangan sayang yang tuaan dulu, nggak bisa begitu. Loh kadang yang baru lahir bisa mati kok, yang tua yang ngubur kan. Yang ketiga ya jodoh. Jodoh kita nggak bisa larang. Ibu nggak usah kesel kalau bapak dapat jodoh lagi gitu loh. Lawang takdir. Kata bapak cakep nih, kajian bagus nih, bagus nih. Potong bagus nih. Lah kan memang betul gak? Emang jodoh kita yang ngatur? Allah. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau aku tahu umurku 10 hari lagi, yang kulakukan nikah. Sahabat itu. Don't try it at home, jangan diikutin. Belum sanggup. Ya, jadi nggak bisa diatur. Ya Allah Ustaz, saya terzolimi, suami saya kawin lagi. Kan dia kawin bukan zina. Masalahnya di mana?
orang baik. Kalau orang yang nggak baik dia salah. Makanya orang kalau mau nikah lagi harus dapat yang lebih baik dari yang pertama atau sama. Jangan yang rusak. Ini kadang-kadang kegiur sama yang enggak gitu. Nggak boleh. Ada aturan mainnya. Itu bukan tujuan, itu cuma solusi. Tapi itu sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Kalau sudah datang waktunya, kita mau bilang apa? Rezeki, maut, jodoh. Barakallahu fikum. Taib. Yang kedua, apakah kita sebagai muslim diperkenankan tidak memaafkan kesalahan saudara kita semuslim pada suatu perkara tertentu? Itu sih hak kita. Tapi orang Islam itu mu'afan, gampang minta maaf dan gampang ngasih maaf. Ya, udahlah. Jadilah orang yang gampang memaafkan orang lain, sehingga nanti Allah akan muliakan kita insya Allah. Ya. Titipan pertanyaan, bagaimana hukum terhadap orang yang punya hutang tetapi lupa namun punya iktikad untuk melunasi? Ya kalau lupa tidak ada hukum buat dia. Tidak ada hukum buat orang yang lupa sampai dia ingat. Ya, jadi kalau dia sudah ingat wajib. Nah. Bagaimana hukum pajak dan membayarnya? Pertanyaan cari gara-gara ini. Udah tahu cuma nanya gitu ya. Ya kan pajak bukan dari Islam, betul? Cuma Anda tinggal di negeri yang wajib pajak. Setelah anak ngaji, anak tahu pajak itu tidak boleh. Anak tidak bayar pajak motor. Oh kacau ini. Ya memang pajak bukan dari Islam, tapi negara kita mengatur yang namanya pajak. Bicara dosa tidak masalah pajak tersebut urusan pemerintah, bukan urusan kita. Tugas kita ya bayar pajak. Ya. Apa ada pedoman? Orang bijak bayar pajak. Supaya silaturahmi tidak putus, pinjam 100. Podo ya. Halas. Oh ya subhanallah. Ya ini dengar kabar duka barusan Ibu Murtina Taslim ya di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Ini belum sadar koma. Bu dari Bapak Rory ya. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau, syafaah insyaallah, syifaan la yughadiru saqaman tahur insyaallah, mudah-mudahan ya, dan Allah berikan yang terbaik dalam kesehatan insyaallah. Taib. Taib. Ya khair. Panitia bilang kholas nih, semoga manfaat Allah ya. Yang saya sampaikan, ya Allah saya minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan di majelis taklim an-nasuha kita. Semoga Allah selalu keistiqomahkan mereka insyaallah ya. Doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya semoga diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Dan jangan lupa pula, jangan kering bibir mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Ya Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma ansur umat muslim fi Gaza wa fi Palestina insyaallah ya. Tiap jamaah jadi rakyat yang baik, karena pemimpin tergantung rakyat. Ke depan seperti apa? Allah anugerahkan pemimpin yang baik kalau rakyatnya baik, beragamalah dengan cara yang baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.